kita lanjutkan. Dari kemarin udah kita dapatkan tabel 6 ya, tabel 6 ini. Nah sekarang dari tabel 6 ini kita seperti kemarin kita lihat lambda VI yang bernilai minimum, jadi yang paling kecil ya nilainya. Nah kita lihat untuk yang sudah T-nya sudah dicoret-coret, nggak perlu diperhatikan, sehingga kita memperhatikan yang ini 8, 5, tak hingga, 9, tak hingga. Nah yang paling minimum adalah ini terlihat 5 ya, yaitu V6. Nah maka V6 ini kita gunakan sebagai U. Nah karena V6 tidak sama dengan V11, maka kita lanjut ke step berikutnya. Jadi kita cari dulu sisi-sisi yang terkait dengan V6 ya. Kita lihat di dalam gambarnya. Sisi yang terkait dengan V6 itu adalah V3, 5, 7, 9. Jadi 3, 5, 7, 9. Ada 4. Jadi ada 3, 5, 7, 9. Nah, sekarang kita perhatikan yang V3. V3 di sini karena ini sudah coret nih, maka kita tidak usah hitung lambda V3-nya. Kemudian 5 masih dihitung, kemudian ada 7. Berarti di sini coret. Oh, berarti nggak usah. 9 masih. Nah, maka kita hanya menghitung V5 dan lambda V5 dan lambda V9. Kita cari lambda V5 sama dengan minimum lambda V5, lambda V6 plus V6 dan V5. Lambda V5 kita lihat di sini 8. Kita taruh di sini. Lambda V6 5, taruh di sini. Nah, jarak V6 dan V5 kita lihat di gambar. V6 dan V5 jaraknya 2, sehingga kita taruh di sini. Nah kita hitung minimum 8 dan 7 adalah 7, sehingga nanti lambda V5 kita ganti 7 ya. Nah terus kita taruh di sini. Tadi lambda V5 itu di tabel ke selanjutnya 7, lambda V5 kita taruh 7 di sini. Nah terus lagi kita hitung yang lambda V9. Lambda V9 berarti minimum lambda V9, lambda V6 plus P6 V9. Lambda V9 kita lihat di sini tak hingga. Kemudian lambda V6 tadi 5, masukkan di sini. Ini tak hingga, ini 5. Kemudian jarak dari V6 ke V9. V6 ke V9 itu adalah 6. Kita masukkan di sini ya, sehingga ketemu minimum tak hingga dan 11, yaitu 11. Nah terus kemudian lambda V9 yang ketemu 11 kita taruh di sini. Nih lambda V9, ini tabel 7. Lambda V9 kita taruh angka 11 di sini. Terus kemudian untuk V6 tadi yang dia sebagai U, maka beri tanda strip pada label T untuk V6. Nah jadi dalam V6 nya nanti di strip seperti ini ya. Nah sehingga yang V1 sampai V4 ini kita lihat dari data yang sebelumnya 0321. Kemudian tadi V5 nya kita hitung, kemudian 67, ini 6, 5, ini 3 ya. Kemudian ini 5, 3, kemudian 8 tak hingga, 9 nya tadi kita hitung, jadi 9 adalah 11, kemudian V10, 11, 9 tak hingga, kita taruh di sini ya.
Nah, terus sekarang kita lihat lagi. Dari tabel 7, maka kita lihat lambda VI yang bernilai minimum. Selain tentunya V1, V2, V3, V4, 6, 7. Nah, ada 7, tak hingga, 11, 9, dan tak hingga. Maka yang paling minimum adalah yang 7. Ini yaitu V5. Maka V5 kita gunakan sebagai U. Karena V5 tidak sama dengan V11, maka kita lanjut. Sisi-sisi yang terkait dengan V5, yaitu kita lihat. V5 ada 2, 6, dan 8. Ada 3. 2, 6, dan 8. Nah, kita lihat di situ. 2 sudah strip, berarti nggak usah dihitung. Kemudian 6 sudah strip, nggak usah dihitung. 8 belum. Nah, maka kita tinggal menghitung lambda V8. Kita cari seperti biasa, lambda V8 adalah minimum lambda V8, lambda V5 plus V5 V8. Lambda V8 di sini sehingga, kemudian ini saya tuliskan dulu, ini tak hingga. Kemudian lambda V5 di sini 7. Kemudian jaraknya 5 dan 8 1. Jadi minimum dari tak hingga dan 8 itu sama dengan 8. Maka V8-nya kita taruh di sini. V8 kita ganti angka 8. Nah, kemudian jangan lupa beri tanda strip pada label T untuk V5. V5 kita beri strip. Nah, terus muncullah tabel 8 ya, yang 9, 10, 11 sama. Jadi di situ 11, 9 tak hingga. Nah, tinggal 4 titik. Jadi 8, V8, V9, V10, 11. Yang minimum di situ terlihat bahwa yang minimum adalah yang V8. Maka V8 menjadi sebagai U-nya. Nah, karena U-nya belum sama dengan V11, maka kita lanjut sisi-sisi yang terkait dengan V8. Kita lihat V8 di sini. Berarti sisi-sisi yang terkait adalah 5, 9, 11. 5, 9, 11. Berarti ini 5, 9, 11 ya. Kita lihat di dalam tabel 5 sudah strip, berarti nggak usah dihitung. 9 masih, 11 masih. Berarti kita hitung lambda V9 sama lambda V11. Kita cari itu. Lambda V9 minimum, lambda V9, lambda V8 plus V8 V9. Lambda V9 di sini 11. Masukkan. Lambda V8 adalah 8. Nah, jaraknya 8, V8 dan 9. V8 dan 9 itu 2. Masukkan di sini. Sehingga ketemu minimum 11 dan 10, yaitu 10. Nah, nanti maka lambda V9 menjadi 10. Yang tadinya 11 ya. Jadi di dalam tabel 9 lambda V9 ini lambda V9 jadi 10 di sini. Terus kemudian lambda V11 kita hitung. Minimum lambda V11, lambda V8 plus V8 V11. Tadi lambda V11 adalah tak hingga ya. Berarti ini tak hingga. Kemudian lambda V8 adalah 8. Kemudian jarak 8 dan 11. Jarak 8 dan 11 adalah 5. Berarti masukkan di sini 5. Sehingga minimum tak hingga 13. Dan 13 artinya berarti 13. Nah, ketemu lambda V11 adalah 13. Masukkan di sini. Tulis di sini. Terus kemudian beri tanda strip pada label T untuk V8. V8 kita strip. Nah, kemudian
Untuk V10 ini di sini 9, berarti kita tulis 9 di sini. Nah, sekarang tinggal 3 titik, V9, V10, V11. Maka kita pilih lagi yang minimum di antara 3 itu, yaitu V10. Ya, karena nilainya 9. Karena V10 tidak sama dengan V11, maka kita cari sisi-sisi yang terkait dengan V10. Kita lihat gambarnya. V10 itu terkaitnya dengan 7, V7, V9, V11, 3. 7, 9, 11 ya. 7, 9, 11. Nah, terus kemudian kita lihat di dalam tabel yang 7. 7 sudah strip. Maka ini kita nggak usah hitung. 9 belum, 11 belum. Maka kita hitung lambda V11 dan lambda V9 dan lambda V11. Kita hitung lambda V9. Minimum lambda V9, lambda V10 plus V10 V9. Tadi lambda V9 adalah 10, lambda V10 adalah 9. Berarti masuk ini 10, ini 9. Nah, sedangkan jarak V10 dan V9 dan V9 ini adalah 5. Berarti masukin di sini. Berarti minimum 10 dan 14, yaitu 10. Maka V9 hasilnya 10. Nah, kita masukkan ke berikutnya, tabel ke 10. Jadi V9 adalah 10. Gitu ya. Terus kita hitung lagi. Lambda V11. V11 minimum lambda V11, lambda V10 plus V10 V11. Tadi lambda V11 adalah 13. Lambda V10 9 ya, masukkan ke sini. Ini 13, ini 9. Kemudian jarak 10 dan 11. 10 dan 11, 5. Berarti masukkan di sini. Sehingga minimum 13 dan 14, yaitu 13. Maka nanti V11 itu adalah 13. Nih ya. Nah, terus kita lihat lagi, tinggal 2, V9 dan V11. Maka kita ini lagi, cari lagi yang minimum antara 10 dan 13. Yang minimum adalah yang 10, yaitu V9. Nah, maka V9 jadi U. Karena V9 masih tidak sama dengan V11, maka kita lanjutkan ke step berikutnya. Sisi-sisi yang terkait dengan V9. Tadi yang terkait dengan V9 itu adalah 6, V6, V8, V10, V11. Jadi 6, 8, 10, 11. 6, 8, 10, 11. Nah, kita lihat V6 sudah strip. V6 sudah strip, maka nggak usah kita cari. V8 juga udah strip, nggak usah kita cari. V10 juga udah strip, nggak usah kita cari. Maka kita tinggal mencari satu saja, yaitu lambda V11. Jadi mencari lambda V11 adalah minimum lambda V11, lambda V9 plus V9 V11. Tadi lambda V11 adalah 13. Kemudian lambda V9 adalah 10. Jadi ini 13, ini 10. Nah, kemudian jarak V9 dan V11 adalah 2. Nih ya. Maka masukkan di sini. Sehingga minimum 13 dan 12. Minimum dari 13 dan 12 adalah 12. Maka masukkan ke lambda V11 sebagai 12. Kemudian jangan lupa beri tanda strip untuk pada label T untuk V9. V9 ini kita strip. Nah, terakhir karena hanya ada satu, maka ini mau nggak mau dia sebagai U ya. U sama dengan V11. Nah, V11 sama dengan V11 sendiri yang sama dengan T kemarin ya. Nah, karena U sudah sama dengan T, maka stop menurut ini step kemarin yang ke 3 ya. Waktu ke step 3, jika U sama dengan T, stop. Dan beri pesan panjang lintasan terpendek dari S ke T adalah lambda T.
Maka karena ini U sudah sama dengan T, maka panjang lintasan terpendek dari V1 ke V11 adalah lambda V11. Nah, kita lihat di dalam tabel. Lambda V11 adalah 12, maka dia sama dengan 12. Jadi, panjang lintasan terpendek dari V1 ke V11 adalah 12. Sesuai dengan yang kemarin kita cari, yaitu ini yang saya tunjukkan lagi. Nih. Kemarin kita udah nyari beberapa sampai 7, maka ternyata yang paling pendek adalah P5, yaitu dengan panjang 12. Jadi sama dengan yang algoritma Dijkstra ini.